Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mahsuma. Kaum muslimin sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Ada seorang itu mendapatkan ilmu melalui jenjang pendidikan. Jadi dia mencari ilmu sehingga dapat ilmu. Kemudian ada satu kelompok lagi, dia ilmu itu tidak dia cari, tapi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Sulaiman alaihissalam, Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Fafahamnahu." Saya berikan pemahaman kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman tidak perlu pergi ke sekolah, hanya jenjang pendidikan, tapi dia paham bagaimana bahasa burung, bagaimana pemerintahan, dia paham bagaimana memanage, sehingga yang dimanage itu bukan manusia saja, tapi jin yang dimanage oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam, wa'allamnahu san'ata labusin, diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa melalui pendidikan. Nanti akan kita lihat kok bisa seperti itu. Ya, kenapa bisa seperti itu? Kemudian ada beberapa nabi yang lain seperti Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam, wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina wa la tukhatibni fil ladzina zalamu innahum mughraqun. Kamu buat terus kapal, akan saya ajarkan kamu, kata Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara membuat kapal. Nabi Nuh tidak pernah sekolah, tetapi dia tahu bagaimana cara membuat kapal. Begitu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika suatu malam diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu, ketika beliau bangun, apa kata beliau? Ketika saya diajarkan oleh Allah, seakan-akan saya tahu semuanya isi langit dan bumi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bagaimana ini, Pak? Ini namanya kalau di dalam istilah tasawuf, iktisabul ma'rifah bi ghairi ilmin wa ghairi mu'tadin. Mencari ilmu ma'rifah itu tanpa melalui proses belajar, wa ghairu mu'tadin, dan sesuatu hal yang tidak masuk akal. Ya. Makanya ini dijadikan sebuah media oleh di dalam kajian tasawuf oleh orang-orang sufi. Artinya media yang diberikan oleh Allah itu adalah hati. Jadi hati itu sebagai media untuk diajarkan sesuatu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan, yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Jadi orang-orang pilihan itu akan diberikan hikmah oleh Allah. Hikmah itu di mana dia letaknya hikmah? Apakah di kepala atau di hati? Di hati. Ya. Jadi makanya banyak orang yang tidak dapat hikmah, kenapa? Hatinya kotor. Jadi hikmah itu, makanya orang secerdas apapun orang itu belum tentu dia dapat hikmah. Ada juga orang tidak cerdas tapi hikmahnya luar biasa. Karena hikmah itu di sini, di hati, jadi bukan di sini. Ketika Imam Asy-Syafi'i pada suatu hari melapor kepada gurunya. Jadi nama gurunya Waqi'. Syakautu ila waqi'in su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Pada suatu hari Imam Asy-Syafi'i melapor kepada gurunya, su'a hifdhi, hafalan saya kok sudah buyar ini, kata beliau. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Kemudian beliau itu, guru saya Waqi', kata Imam Asy-Syafi'i, menyuruh saya untuk meninggalkan maksiat. Ada apa sebenarnya dengan maksiat? Fa innal ilma nur. Ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullah la yuhda lil 'asi. Cahaya Allah itu tidak akan pernah diberikan kepada orang-orang maksiat. Makanya ilmu ma'rifah itu, ilmu mukasyafah itu, kalau dalam istilah itu mukasyafah namanya. Artinya dibuka hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala dan diajarkan sesuatu oleh Allah kepada dia. Jadi artinya ilmu mukasyafah itu bukan di kepala tetapi di hati. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Jadi kita pembahasan kita iktisabul ma'rifah la minat ta'allum wa la minat tariqil mu'tad. Jadi mencari ilmu itu
bukan dengan cara belajar. Itu bagaimana caranya? Ya. I'lam anna man inkashafa lahu syai'un walau syai'un yasir. Jadi ketahuilah ada orang itu yang dibukakan pintu hati oleh Allah, dibukakan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dia, walau syai'un yasir. Walaupun hal itu sangat simpel sekali, kecil sekali. Ya. Apa itu? Bitariqatil ilham. Bagaimana caranya? Dengan cara ilham, diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu Nabi Musa alaihissalam, dari mana beliau tahu cara buat itu? Bagaimana tahu beliau itu cara menyusui Nabi Musa alaihissalam selama 6 bulan, dimasukkan ke dalam air, ditarik lagi, masukkan lagi, ditarik lagi. Bagaimana caranya? Apakah ibu Nabi Musa belajar cara itu? Tidak. Diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ihi. Diajarkan oleh Allah bagaimana cara menyusui anak. Jadi setelah kamu susui, kamu lepaskan lagi ke sungai, kamu tarik lagi, lepaskan lagi ke sungai. Hal ini tidak terpikirkan oleh Fir'aun, sehingga Fir'aun tidak tahu kalau ada bayi laki-laki yang sudah lahir padahal sudah 6 bulan dia lahir. Tidak diketahui oleh Fir'aun. Kenapa? Karena tidak ada orang yang menyusui waktu itu. Fir'aun tidak tahu kalau ibu Nabi Musa alaihissalam diberikan ilham oleh Allah, diberikan ilmu oleh Allah, bagaimana cara untuk mengelabui Fir'aun laknatullah. Ya. Wal wuqu' fil qalbi. Jadi ilham itu di mana? Ilham itu di hati, kan diulai. Ya, makanya media tasawuf ini, jadi tasawuf itu kan kajiannya kan hati. Jadi kajiannya bukan kepala tapi hati. Jadi artinya mereka mengatakan di dalam kajian tasawuf itu membersihkan hati untuk apa? Supaya media hati ini mudah masuk ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Supaya mudah diajarkan sesuatu oleh Allah yang tidak diajarkan kepada orang lain. Makanya Allah katakan yu'til hikmata may yasha. Hikmah itu hanya kepada sebagian orang saja. Hikmah itu bagaimana? Ya. Jadi artinya kita harus tahu dulu hikmah itu apa sebenarnya. Ketika seseorang melihat kecelakaan, ya, kita akan melihat hikmah itu apa. Ketika seorang melihat kecelakaan, kalau seandainya yang keluar dari mulut dia itu sesuatu hal untuk orang yang celaka tadi, ya, bibit kalau lumpukah menunggu, hai dengar, bah mati gini. Ya. Kalau dia ngomong seperti itu berarti hikmah belum ada sama dia. Tapi kalau dia ngomong begini, oh mah kalau saya celaka seperti dia bagaimana? Jadi artinya hikmah itu segala sesuatu selalu kembali kepada dia. Itu hikmah namanya. Orang tidak bisa mengasah hikmah, ada hikmah sebelum bisa mengasah hatinya. Kenapa? Karena hikmah itu duduknya di hati. Setiap ada orang meninggal dunia, dia tidak pernah melihat orang lain, tapi terus melihat itu menjadi hikmah bagi dia, pelajaran bagi dia. Makanya kalau di dunia ini orang punya hikmah semuanya aman mendumba, aman. Ya. Ketika kecelakaan dia lihat dirinya sendiri. Ketika mupok umatnya lun talah. Ya. Jadi kena bertalah gop kan. Tapi mengasah hikmah ini yang susah. Maka salah satu media adalah pelajaran media tasawuf. Jadi seorang belajar tasawuf, maka tasawuf itu sebenarnya berasal dari kalimat suf. Suf itu apa? Adalah bulu yang putih. Jadi makanya seorang itu dia mengharap bagaimana dia dengan belajar tasawuf hatinya juga putih sebagaimana putihnya bulu itu. Jadi gleh berdua. Hati binanci hati gleh. Benyo hati ka gleh, hati sudah bersih, maka semua bersih. Tangan bersih, mulut bersih, kepala bersih, mata bersih, kaki bersih, semua bersih. Maka diupayakan di situ dengan belajar tasawuf itu semua bersih. Hana keli kegop, hana upat legop, hana kalan maktiut li, hana cok lihat tanggopnya. Kenapa? Karena tangan sudah bersih. Tapi kalau tangan ini masih mengambil punya orang lain, masih mengelabui orang lain, berarti belum bersih lagi. Kalau belum bersih lagi berarti hati juga belum bersih lagi. Ya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Wal wuqu' fil qalbi. Jadi ilham itu dia datangnya di hati. Maka supaya ilham itu datang bersihkan dulu ini. Ini kalau kita seperti kita punya apa datang tamu. Artinya apa? Kita bersihkan dulu rumah. Kalau rumah kotor kalau dia jame utang lah mah tak ehino Pak. Ya. Atau kita punya sebuah usaha, kita punya hotel dan lain sebagainya, ketika dilihat oleh pelanggan, mah cukup butuh hotel, hanya jadi ada mau. Ya, demikian pula hikmah. Artinya supaya hikmah ini lengket pada jiwa seseorang itu, maka bersihkan dulu hatinya. Ya. Nanti akan kita lihat bagaimana caranya supaya dapat hikmah itu. Bagaimana caranya supaya kita bisa juga seperti Nabi Sulaiman alaihissalam. Diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa fahamnahu. Kemudian Allah mengajarkan kepada Nabi Daud alaihissalam, wa 'allamnahu san'ata labusin lakum. Allah mengajarkan Nabi Daud bagaimana cara membuat baju besi. Padahal Nabi Daud tidak pernah
tidak pernah ajak tikulah by STM, hanya ajak STM. Tak pernah dia sekolah teknik, tak pernah dia sekolah lasnya tak pernah. Tetapi dia itu bisa membuat baju besi. Saya tundukkan gunung untuk Nabi Daud alaihissalam. Saya tundukkan gunung untuk dia. Ya. Jadi artinya apa? Gara-gara hatinya bersih. Makanya diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mukasyafah itu diberikan oleh Allah. Artinya dibuka tabir-tabir oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam ada kitab Imam Ghazali itu namanya Al-Mukasyafah, nama beliau, kitab beliau. Segini tebalnya. Jadi mukasyafah itu artinya apa? Membongkar ya. Membongkar. Arti membongkar bagaimana? Jadi seorang itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, mukasyafah itu dibuka oleh Allah. Maksud dibuka apa? Diberikan ilmu yang tidak diketahui oleh orang lain. Kaum muslimin sedang jamaah dirahmati Allah. Min haitsu la yadri. Jadi ilmu itu, ilham itu akan diberikan oleh Allah kepada seseorang supaya dia dapat hikmah itu min haitsu la yadri. Dia tidak tahu itu, tiba-tiba dia tidak tahu. Dia tidak belajar, tidak mencari ilmu itu, tapi tiba-tiba diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang doa, salah satu doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk Ibnu Abbas. Apa doa Rasulullah? Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil wa tafsir wal hikmah. 4 doa Rasulullah. Ya Allah, ajarkan kepada Ibnu Abbas, Allahumma faqihhu fid din, di dalam memahami agama ya Allah. Artinya apa? Faqihhu fid din itu identik dengan hati. Ajarkan hatinya untuk bisa memahami agama. Bukan mempelajari agama dengan kepala. Nah, orang yang berusaha agama ngulai bagi pelajaran ketikula di sekolah-sekolah dengan kepalanya, bukan dengan hatinya. Maka setelah dia belajar dengan kepalanya, dia salat tidak. Dia tahu salat itu wajib. Ya, itu mayang ya, Pak. Karena apa? Ilmunya di kepala bukan di hati, Pak. Dia tidak bayar zakat, dia tahu zakat itu wajib. Dia tidak mau melakukan kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, padahal dia tahu itu wajib. Ini wajib, ini haram, tapi tidak dia lakukan. Kenapa? Ilmu itu dicari dengan kepalanya bukan dengan hatinya. Ya. Kaum muslimin sidang jamaah dirahmati Allah. Ini dia sudah mencapai apa? Darajatul ma'rifah. Ya, ini sudah mencapai ma'rifah ya, Pak. Maka inti daripada sebenarnya tasawuf itu kan membersihkan hati, Pak. Jadi membersihkan hati terakhirnya untuk apa? Supaya kita dapat hikmah. Dapat hikmah itu apa? Diberikan ilmu oleh Allah. Seperti Ibnu Abbas dia, Allahumma faqihhu fid din. Yang pertama, berikanlah kelapangan hati dia. Wa 'allimhu ta'wil, ajarkan ta'wil kepada dia. Ta'wil itu apa? Ta'wil itu ketika dia sudah pikiran dia sudah mentok, maka dia mempunyai solusi lain, Pak. Itu ta'wil namanya. Maka orang yang diberikan ta'wil hana stres ya, Pak. Hana stres. Kenapa? Karena kalau orang yang tidak diberikan ta'wil, ini jalan satu-satunya, ini hana lagi kakelah ka stres ya. Tapi orang diberikan ta'wil oleh Allah, ketika ini tidak berhasil dia akan coba jalan lain, Solusi namanya. Dia akan mencari solusi yang lain. Makanya inilah Rasulullah berdoa kepada Ibnu Abbas supaya diberikan Allahumma faqihhu fid din, hatinya itu untuk mempelajari agama. Kemudian wa 'allimhu ta'wil, ajarkan ta'wil kepada dia. Wa 'allimhu tafsir, ajarkan tafsir kepada dia. Wal hikmah, dan ajarkan hikmah kepada dia. Artinya hikmah ini Quran benar dalam hati, solusi benar dalam hati, ilmu agama benar dalam hati. Kemudian yang terakhir tadi apa? Ada hikmah juga di dalam hatinya. Wa amma syawahid, ya kita lihat sekarang beberapa fenomena-fenomena yang terjadi, Pak. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini buktinya kalau seandainya ilmu mukasyafah itu ada. Jadi Allah sendiri yang mengatakan ilmu mukasyafah itu ada. Ilmu hati itu ada. Makanya di dalam beberapa tafsir termasuk tafsir As-Sa'di, ketika beliau mengomentari Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Khidir kok bisa tahu semuanya, ya, Pak? Nabi Khidir kok bisa tahu semuanya? Nabi Khidir kok bisa paham ketika dia membunuh seorang laki-laki, dia tahu kalau nanti laki-laki ini akan berbuat dosa sama orang tuanya. Kenapa dia tahu? Dia lobangi kapal, dilobangi perahu, dia tahu nanti ada raja zalim yang akan mengambil ini. Kenapa dia tahu? Di dalam tafsir As-Sa'di, beliau mengatakan ini adalah ilmu ma'rifah namanya, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kemungkinan yang kedua, ini namanya ilmu laduni namanya. Ya, ilmu laduni. Kemudian kemungkinan yang ketiga, ilmu mukasyafah. Arti mukasyafah apa? Karena dia hatinya sudah bersih, maka diberikan mukasyafah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan begini, ittaqu farasatal mu'min. Kalian hati-hati dengan firasat orang mukmin. Ya. Firasat orang mukmin. Karena orang mukmin itu
yanzuru binurillah, dia melihat itu dengan cahaya Allah. Dengan cahaya Allah bagaimana? Dia sudah diberitahukan oleh Allah. Ini mukasyafah namanya. Sebagaimana Nabi Khidir alaihissalam. Ya, dia nanti orang mukmin begah, sang menurut firasat lun hana mangat hang. Ya, begah orang mukmin ya. Tapi baik dukun begah ya. Ya dukun kan hana betul ya. Ya, begah orang pintar ini hana betul ya. Tapi firasat mukmin. Itu firasat orang mukmin, kata Rasulullah, hati-hati dengan firasat orang mukmin. Karena mereka itu melihat sesuatu dengan nur cahaya Allah Subhanahu wa taala. Nanti sahabat lu Rasulullah lagi hana menghati lu Rasulullah. Bahkan menyud aja ke dia lagi hana menghati. Ini berarti sudah dibuka mukasyafah sama dia. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Surah Al-Ankabut ayat 69. Jadi orang yang terus bermujahadah. Mujahadah yang dimaksudkan di sini, dia terus membersihkan hatinya. Ya berdoa pada Allah, ya Allah nak pegli hati lu. Maka salah satu doa Rasulullah ketika salat tahajud itu apa doa Rasulullah? Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, berikanlah kecenderungan hatiku ini untuk terus takwa kepadamu ya Allah. Wa zakkiha, bersihkanlah hatiku ya Allah. Anta khairu man zakkaha. Engkaulah yang bisa membersihkan hatiku ya Allah. Anta waliyuha, engkau adalah walinya ya Allah. Wa maulaha, dan engkau adalah tuannya ya Allah. Ya, jadi apapun keinginan apa Allah itu bisa merubah-rubah hati ya. Muqallibal qulub. Maka Rasulullah ketika sujud itu membaca doa ini, Pak. Allahumma ati nafsi taqwaha. Nya tapi baca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sedang jamaah dirahmati Allah. Artinya orang yang bermujahadah. Mujahadah untuk peklih rolun hanali pupuk lagi nyawa. Ya mujahadah namanya, Pak. Karena ibadah itu membutuhkan kepada pengorbanan. Kita itu untuk tidak ghibah sama orang lain membutuhkan pengorbanan. Kita untuk tidak dengki sama orang lain membutuhkan pengorbanan, Pak. Menyorong dengki kenapa haram mukasyafah gitu oleh Allah? Kenapa haram ya, Pak? Urun dengki ke gob. Ya. Makanya dengki ke gob itu dari mana kita tahu? Makanya hatinya kan juga medaduk, berarti bermasalah hati dia. Ya, bermasalah hati. Makanya hati itu kalau sudah lihat orang kita medaduk, berarti kan dengki ke gob. Kemudian kalau kita berbuat maksiat medaduk dalam hati, Pak, yang berarti bermasalah. Ya, jadi artinya apa? Kalau orang berbuat maksiat, kemudian orang yang dengki sama orang lain, orang yang ada penyakit hati, itu tidak mungkin akan diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu mukasyafah itu tidak mungkin, ma'rifah itu tidak mungkin diajarkan oleh Allah. Bagaimana caranya? Itulah bersihkan hati dulu, bersihkan hati, begli hati. Ini namanya walladzina jahadu fina. Orang yang bermujahadah. Makanya ibadah itu membutuhkan pengorbanan. Bersedekah membutuhkan pengorbanan. Salat berjamaah membutuhkan pengorbanan. Ibadah tengah malam membutuhkan pengorbanan. Kemudian kita ketika sedang berjualan, mendengar azan, kita pergi berjamaah membutuhkan pengorbanan. Artinya apa? Kita meninggalkan dagangan kita untuk bisa pergi berjamaah. Demikian pula membersihkan hati itu membutuhkan pengorbanan. Ya. Tapi kalau orang tahu pengorbanan itu sesuai dengan dia tahu nanti dia mengorbankan ini, tidak ngomong orang lain, itu semua kembali kepada dia. Dari dulu dia sudah ingin membersihkan hatinya. Ya, kalau dia tahu hikmah di balik membersihkan hatinya, dari dulu dia sudah ingin membersihkan hatinya. Kenapa? Hikmahnya kembali kepada dia semuanya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bermujahadah, dia bersihkan hatinya, beglih drawanya. Salah satu membersihkan hati apa? Bayar zakat itu membersihkan hati. Maka dikatakan sebagai zakat ya, zakat. Makanya zakat fitrah itu zakat fitrah. Zakat itu bersihkan hati, fitrah juga bersih, Pak. Zakatul fitri membersihkan hati, Pak. Zakat membersihkan hati. Kemudian kita berzikir juga membersihkan hati. Kita baca Quran membersihkan hati, kita sembahyang membersihkan hati, ya. Infak juga membersihkan hati. Artinya orang yang berusaha untuk membersihkan hatinya, lanahdiyannahum subulana. Akan aku berikan petunjuk kepada dia. Ya, nih, Pak. Lanahdiyannahum subulana. Kalau di dalam bahasa Arab itu ada namanya syari'. Syari' itu jalan raya. Sehingga kalimat syari' dijadikan sebagai syariat ya. Syariat itu apa? Kita harus punya syariat. Syariat itu apa maksudnya? SOP ya, Pak. Ya, standar. Jadi standar, jalan, punya jalan. Kalau nak punya jalan, tak bisa jalan kita. Makanya manusia ini harus punya syariat. Apa itu harus punya jalan? Makanya syariat itu berasal dari asyari, jalan luas. Kemudian nanti di dalam Al-Quran juga itu ada kalimat sirat.
Sirat itu ulama tafsir mereka sepakat kalau sirat itu selalu digunakan kepada makna majas, bukan makna sebenarnya. Sirat itu maknanya apa? Artinya berikanlah kami keteguhan iman ya Allah. Berikanlah kami itu konsisten dalam beribadah. Berikanlah kami itu iman yang benar. Itulah sirat. Ya. Jadi artinya tidak pernah diinginkan untuk jalan, tidak pernah. Tetapi selalu makna majas. Kemudian satu lagi, sabil. Sabil itu apa? Jalan yang berkelok-kelok. Jalan yang berkelok-kelok adalah sebuah majas juga. Tetapi di Al-Quran itu disebutkan juga majas, disebutkan juga kalimat sebenarnya. Artinya apa? Begitu susah kita hidup di dunianya. Cukup tutah ni. Nah baca-baca kamatalah, baca-baca namatalah, baca-baca namatalah. Sehingga Ibnu Ashur dalam tafsir beliau, apa kata beliau? Mazalan nasu fil masyaqqah hatta yamutun. Manusia selalu dalam problem. Kapan tidak ada problem lagi? Ketika dia mati. Nya menyewatih nale problem. Makanya menyamah hana problem mati je baga-baga. Hanale problem apa problem? Problem hanale tapi hanale. Tapi bagi orang yang hana ibadah hana temayang makin menambah problemnya. Ya. Makanya kita berdoa ya Allah nabi mati lo baga-baga hucu ya Allah. Orang yang hana temayang makin le problemnya. Tapi orang yang patuh dan taat kepada Allah, problem ini artinya problem dunia tidak ada lagi. Farauhun wa raihanun wa jannatu na'im. Maka malaikat mengatakan sekarang waktunya istirahat. Tidak ada ibadah lagi. Problem sudah nggak ada apa-apa lagi. Kewajiban tak ada lagi. Kewajiban kamu untuk ibadah, untuk salat tak ada lagi. Kewajiban menyuruh orang lain amar ma'ruf nahi munkar tak ada lagi. Maka kan susah ya, Pak. Makanya kalau seorang itu yang berusaha untuk membersihkan hatinya, maka akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Aci cobaan hal badi. Apa yang kita ketahui saja, yang kita depu ni, oh tak amalkan aja. Untuk berkelih hati. Ya. Maka dengan demikian Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar kepada kita. Maka ada dalam sebuah hadis kursi, kalau seorang itu dia dekat denganku, satu hasta, maka saya akan lebih dekat dengan dia satu jengkal. Kalau ada seorang ingin dekat denganku sambil berjalan, dia bertobat ya Allah lu ndak pergi hati lu hana lu jihligo hana lu kueh ke kau, maka saya akan lebih dekat lagi kepada dia, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan fadhkuruni adkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah saya akan mengingatmu, kata Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Makanya Allah katakan wa innallaha lama'al muhsinin. Allah akan selalu bersama orang-orang yang selalu membersihkan hatinya. Ya, begeli hati. Fa kullu hikmatin tadharu fil qalbi. Semua hikmah itu akan masuk ke dalam hati dengan syarat apa? Ya, dengan syarat. Maka kita hendak tanya-tanya, pakan hana hidup dalam hati sebenya, pakan hati ku gegap sabe. Kenapa dengki selalu sama orang lain? Ya, nama. Jadi maka ada syaratnya. Syaratnya apa? Al-muwazabah fil ibadah. Coba kita konsisten dalam beribadah. Insya-Allah hikmah itu akan masuk ke dalam hati. Nyo berjamaah, jamaah dalam hati pula nah jali. Ya, Mbak, kamu mang ya Allah ijali. Gaknya berbuat baik, baca Al-Quran, kasih boleh baca Al-Quran. Setelah itu apa? Allah ida baca li. Urun leh hana baca Al-Quran, bahkan makmu jilu hana makmu dah bukan, Pak. Rezeki lagi tapi dah bukan. Dia nak tahu kalau nikmat itu bukan ini saja, ketenangan jiwa itu rezeki yang paling tinggi itu. Ya, dia tidak tahu. Ini seperti yang diungkapkan oleh Imam Al-Baydawi dalam tafsir beliau. Adna nikmatin, nikmat yang paling rendah itu, kata beliau, nikmatu hayati dunia. Kehidupan dunia itulah nikmat paling rendah. Artinya kita dapat fasilitas ini, dapat itu, banyak kita dapat. Itu nikmat paling rendah. Kenapa paling rendah? Karena nikmat itu ada batas waktunya. Setelah kita meninggal dunia, putuh nikmat, hanale nikmat, nikmat dalam hanale nikmat. Maka kalau kita umur 60 tahun, meninggal dunia 60 tahun, berarti kita nikmat cuma 60 tahun saja. 60 tahun saja nikmat, diberikan fasilitas ini, fasilitas oleh Allah. Kalau umur 70, berarti 70 tahun saja diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, fasilitas itu. Maka Imam Al-Baydawi mengatakan, wa a'la nikmatin ridwanullah. Nikmat yang paling tinggi itu adalah dapat keridaan Allah Subhanahu wa taala. Nyan menyumeteme ridha Allah, nyan abih menuju oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kalau sudah dapat ridha Allah, itu nikmat dunia dapat. Nikmat ketika kita mau meninggal dunia dapat. Maka seorang senang sekali ketika dia mau meninggal dunia, Pak. Cukup senangnya, hana tutahnya. Ya. Nikmat di alam barzah dia dapatkan. Nikmat di padang mahsyar dia dapatkan. Apalagi yang terakhir nanti, nikmat ketika dimasukkan ke dalam surga. Ya.
Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Maka harus bagaimana supaya hikmah itu masuk ke dalam hati? Bil muwadzabah alal ibadah. Maka kalau sudah seperti itu, min ghairi ta'allum fahuwa bi tariqati al-kasfi wal ilham. Seorang tanpa belajar lagi, maka dia akan diajarkan hikmah-hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nya dah kala dek na urung-urung awak jamun banyo, tikulatan taputan. Tapi bahkan agaknya luar biasanya. Dia sekolah tidak apa-apa tidak, ya, jenjang pendidikan pun tidak. Ya. Ini nanti ada juga ya, ada juga seperti Imam Asy-Syafi'i. Beliau kan terus mencari ilmu, terus mencari ilmu. Jadi ilmu yang beliau cari itu kan dua-dua. Ada ilmu mukasyafah, ilmu itu lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ada juga ilmunya untuk bidah. Ya, jadi dua-dua yang dicari oleh Imam Asy-Syafi'i. Kaum muslimin sedang jamaah dirahmati Allah. Jadi artinya apa? Imam Syafi'i juga punya jenjang, dia cari ilmu, cari ilmu. Imam Al-Bukhari begitu juga. Demi mencari satu hadis, keabsahan satu hadis, beliau keluar sampai berbulan-bulan dia cari. Apakah hadis ini sahih atau tidak sahih? Sampai berbulan-bulan beliau cari. Ya. Kaum muslimin sedang jamaah dirahmati Allah. Waqala, ya ini yang apa namanya? Anjuran Rasulullah SAW supaya dapat kita itu ilmu mukasyafah. Supaya kita dapat hikmah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi itulah syaratnya yang pertama tadi, kita al-muwadzabah fil ibadah. Coba continue dalam beribadah. Ketika berzikir sampai mati berzikir. Untuk baik tibulun berzikir, apa nak berzikir deh yang kapal juara. Dalam tibulun dia sembahyang sunat lengkap sembahyang sunat. Atau paling enggak kita salat sunat ba'diyah sajalah. Qabliyah ai dah kubur dah. Ana jahitan lego. Nyo ka sembahyang isyalah. Ka qabliyah lah, ka ba'diyah lah, ka ke ba'diyah mendong. Umah ba'diyah ikut baik ba'diyahnya je qabliyah subuh mendong ai ba. Paling enggak ada salat sunat yang dia lakukan tetapi dengan al-muwadzabah. Muwadzabah itu apa? Continue dilakukan. Atau baca Al-Quran, continue terus dia lakukan walaupun satu hari cuma satu ayat saja. Alif lam mim sadaqallahul azim tu Quran. Tengok ayat kedua, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin sadaqallahul azim buduna. Kemudian besok buka lagi, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun sadaqallahul azim buduna. Berarti dia dalam satu tahun itu bisa 365 ayat dalam tidur ni, Pak. Kemudian selama 2 tahun kamu tambah malam 70 ayat. Makanya continue dia lakukan terus selama dia hidup. Continue itu bisa menjadi modal dia untuk dapat hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Nyo masalah haji apa? Kita banyak ibadah ibadah, tapi setelah itu bosan kita. Nyo selama yo semai tahajud habis itu Allah ini tahajud tamam dong rezeki lagi tetap lebih dah bukan. Ya wala ini kita sembahyang tahajud dah, jangan kan tahajud mu sembahyang fardu tadi mah. Nikmat rezeki pun jairunya hana sembahyang lima. Ya. Artinya muwadzabah sudah tidak ada lagi. Ini yang pertama. Yang kedua, man amila, ini Rasulullah bersabda nih, sabda Rasulullah, ini yang syarat yang kedua supaya dapat ilmu mukasyafah. Man amila bima alima, barang siapa yang beramal terhadap sesuatu hal yang sudah dia ketahui. Ya. Jadi dia beramal terhadap apa yang dia ketahui. Contoh bagaimana? Ada hal-hal yang simpel sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa simpel dalam hadis Rasulullah? Kalau makan nasi pakai tangan kanan, kan simpel ya Pak ya. Ya, jangan pakai tangan kiri. Minum sambil duduk pakai tangan kanan, simpel sekali Pak. Rupanya setelah dilihat-lihat, ada apa sebenarnya? Rupanya iblis itu, syaitan itu senang dengan tangan kiri, Pak. Senang dengan kiri, semua kiri dia lakukan. Maka Rasulullah SAW menginginkan apa? Hidup kita jangan seperti pola hidup iblis. Pola hidup iblis dari yang paling kecil apa? Jangan sama seperti dia. Ya, baik sama aja. Pulang katanya baik tak ikut orang kafir loh, Pak. Ya, penajian. Ya, pegat pakipan gayanya, gaya pakaian, gaya hidup lagi orang kafir. Maka Rasulullah mengatakan man tashabbaha biqaumin, barang siapa yang menyerupai satu kaum maka dia termasuk golongan kaum itu juga. Ya. Itu kan simpel, Pak. Minumlah dengan tangan kanan, itu simpel. Minumlah dengan membaca bismillah, itu simpel. Ya. Tetapi barang siapa yang berbuat terhadap ilmu yang sudah diketahui, ya nanti akan diinikan oleh Rasulullah. Pak. Ada satu lagi, Pak. Ya. Rasulullah mengatakan, pakailah sendalmu itu dengan kaki kanan dulu. Setelah itu baru dengan kaki kiri. Ya. Kan simpel ya, Pak. Hal yang simpel. Tetapi ada hikmah-hikmah di belakang itu. Ketika engkau melepaskan sendalmu, lepaskanlah dengan kaki kiri dulu kata Rasulullah. Baru kaki kanan. Sudah, ini sudah 2. Yang ketiga, jangan pakai sendal sebelah tepu. Ya, Pak. Kita nyobat ada tepu dah tu sebelah tepu.
Alah thaw yang kalian bah. Rupanya ada hikmah-hikmah di belakang itu. Rasulullah mengatakan jangan pakai sendal sebelah tapu. Apa lagi sebelah mendong ya Pak. Ijak masjid sebelah mendong Pak. Datanya pakai nunggu sebelah dia daripada hana aja lebih gaya sebelah mendong ya Pak. Daripada hana datuk salah lebih gaya sebelah mendong. Tapi itu bermasalah juga. Maka Rasulullah mengatakan jangan pakai sendal sebelah. Apalagi sebelah tapu ya Pak. Itu kan hal simple Pak. Ya hal simple Pak. Tetapi di balik hal simpel itu ada beberapa pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Bukan itu saja, banyak yang diberikan pelajaran oleh Rasulullah SAW. Kamu jangan begini, jangan begini, jangan begini. Menurut kita, oh masih simpel lah kau. Ketika masuk WC bacalah doa kata Rasulullah. Samillah, mau makan samillah kata Rasulullah. Itu hal simpel. Rupanya ketika kita makan nasi atau minum air baca Bismillahirrahmanirrahim, jatah syaitan itu dia nak mau ngambil jatah manusia. Karena dia sudah berjanji dengan Allah dan Allah sudah berjanji juga dengan dia. Syaitan bertanya kepada Allah. Apa kata syaitan? Ya Allah, tidak adil ya Allah. Kenapa Nabi Adam kau berikan fasilitas kepada dia? Engkau katakan kepada Adam, fiha tahyauna wa fiha tamutun. Kamu hidup di bumi, ada fasilitas yang ada di bumi. Kamu tanam ini, tumbuh ini, semua engkau berikan kepada dia. Bengeh lagi anu mi kita nyo bengeh kita nyo kan. Ibu hanade bang ijo-nyo lun hana ijo. Iblis mengatakan demikian pula. Don hanade oleh Allah. Engkau berikan kepada Nabi Adam tempat tinggal, berikan fasilitas, berikan. Ada enggak di Al-Quran engkau berikan kepada aku? Enggak ada ya Allah. Iblis. Apa kata Allah? Wahai iblis, engkau makhlukku juga, adil aku berikan kepadamu. Apa kata Allah? Tempatmu itu di tempat keramaian itu tempatmu kata Allah. Lagi pekan ya. Maka baik dah jauh pekan baik. Kamu lawak-lawak ngenjin namanya. Jadi menyojak pekan jak tiap mendong ya. Jak tiap mendong. Artinya apa? Rasulullah bukan tidak pernah pergi ke pasar. Rasulullah mengatakan, saya manusia biasa, saya pergi ke pasar juga. Tetapi pergi ke pasar ya Rasulullah, setelah pergi dia langsung pulang. Katanya lalai pekan ya. Maka ketika kami awak indang katanya, kadua orang indang, mbak indang katinggai dia lalai ngungang geroi mbak. Jadi tempat kamu itu tempat keramaian. Tempat kamu itu di tempat yang kotor. Di tempat kamu itu di toilet ke toilet, mbak. Itu tempat kamu itu. Maka betrip-trip dalam toilet mbak. Ya. Setelah sudah keluar betrip-trip dahinan ya mbak. Kemudian itu yang pertama, tempat tinggal kamu sudah jelas kata Allah. Kemudian yang kedua, makanan kamu sudah jelas juga, minuman kamu sudah jelas, makanan kamu sudah jelas. Mana makanan saya ya Allah? Apa kata Allah? Makanan kamu, minuman kamu adalah makanan orang yang tidak membaca bismillah ketika makan sesuatu dan minum sesuatu. Itu jatah kamu itu. Oh, apa kata Allah. Enak sekali. Yang cari makan mereka, yang makan saya ya Pak. Makanya Rasulullah mengatakan samillah. Bacalah bismillahirrahmanirrahim. Syaitan takut sekali. Setiap kita masuk ke dalam ruang bismillah, mengunci pintu bismillah, maka syaitan takut sekali dengan bacaan Allah Subhanahu wa taala dengan membawa nama Allah. Karena ba itu maknanya apa? Ada dua makna. Yang pertama lil ilsaq. Ilsaq itu apa? Ketika kita mengucapkan bismillah, Allah akan terus menjaga kita, Pak. Satu. Yang kedua, ba itu maknanya lil barakah. Bismillah. Saya berangkat ke kantor supaya berkah di kantor ya Allah. Saya minum air supaya berkah minuman ini ya Allah. Saya makan nasi supaya berkah ya Allah. Maka syaitan takut sekali setiap air yang dibacakan bismillahirrahmanirrahim, dia tidak akan minum jatah orang itu, Pak. Hanajib. Nanti kalau ada yang tanya begini, gimana ijibnya? Puji ijib ini, apakah dia bisa makan makanan kita? Dijawab di dalam tafsir Al-Qatadah. Apa kata beliau? Imam Al-Qatadah mengatakan, asyaitanu yadzuqu wa yat'am. Syaitan bisa merasai makanan seseorang dan dia bisa kenyang. Makanya naurung katanya makanan tapi penuh nya mah. Engkau apa itu boleh mah. Enggak penuh mah nya. Badan biju penyakit lah. Nya dari tajak baganya. Waktu makan nasi ada baca bismillah. Nya ada yang lain Pak ya. Beda yang lain ni le. Beda yang najak doktor najak. Beda yang lain le Pak. Waktu nu baca baca bismillah nya lima. Oh anak kenya penyakit orang nya. Makanya kamu lawan dengan iblis nah. Jadi artinya apa? Ketika makan nasi minum itu sudah dengan iblis Pak. Ada orang fasilitas lengkap, Pak. Dia vitamin lengkap, semua lengkap, tapi penyakitan kayaknya. Makanan sudah sesuai dengan yang dosis diberikan dokter, Pak. Kamu harus makan ini 4 sehat 5 sempurna, bahkan 5 sehat 6 sempurna lah, Pak. Kamu makan ini, semua juk vitamin juk. Check up loh, Pak. Tapi penyakit hanya kadang-kadang. Yang datanya yang pun datanya yang pun. Waktu nampak jobu nak baca bismillah. Nyale datanya yang lain. Oh nak, angkanya penyakit doa nak kehidupan. Acini baca bismillah ni. InsyaAllah jen-jen di pupo jen-jen gaduh jen-jen. Ya.
Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Maka Rasulullah mengatakan, man amila bima alima, barang siapa yang beramal terhadap apa yang sudah diketahuinya. Ya. Kita ini ingin nyolun menghut lagi Nabi Sulaiman ku jut kata Rasulullah, pakan hajut. Ulun menghut lagi Allah gesayang ke Nabi Daud alaihissalam, gepurno Nabi Daud jut pakan hajut. Ulun menghut lagi Nabi Muhammad gepurno li Allah Subhanahu wa taala. Ulun menghut lagi Nabi Adam diajarkan wa 'allama Adam al-asma. Pujut katanya. Ini dijawab langsung oleh Rasulullah. Kalau ada orang seperti itu, ketika itu makanlah dengan tangan kanan, dia mengamalkan terus. Selama hidupnya dia terus makan dengan tangan kanan. Kenapa? Karena dia tahu dalam hadis Rasulullah, makanlah dengan tangan kanan, jangan makan dengan tangan kiri. Dahulakanlah dengan kanan, kemudian setelah itu baru kirimu. Dia mengamalkan itu. Kalau ada orang seperti ini, wa warithahullahu ilmun ma lam ya'lam, maka akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang tidak dia ketahui. Bahkan di dalam riwayat lain itu, dia akan diwariskan ilmu-ilmu yang sudah pernah Allah wariskan kepada para anbiya, para nabi. Ya. Ini kalau orang yang dia beramal terhadap ilmu yang sudah diketahui, walaupun amal itu sedikit bacut. Ya. Yang kedua nyo harus continue, walaupun istighfarnya astagfirullah. Dia amalkan, yang dia tahu. Besok tahu lain lagi, Pak. Oh nyo cok wudu yang betul bina kami, oh diamalkan lagi, Pak. Diamalkan lagi, Pak. Maka orang seperti ini akan diberikan, kata Rasul, ini syarat yang kedua. Syarat yang kedua, kalau kita ingin dapat ilmu mukasyafah, ma'rifah, ingin diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu tanpa belajar sebagaimana nabi-nabi yang lain. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ini kita lanjut lagi. Ini makanya ada juga di sini, ya, ada Allah berfirman begini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, in tattaqullah, kalau kamu mau bertakwa kepada Allah. Ya, ini takwa bagaimana ini? Ini juga syarat yang ketiga nih, Pak. Syarat yang ketiga. Kalau ingin dapat ilmu mukasyafah, ingin dapat hikmah dari Allah, syarat yang ketiga, bertakwalah kamu kepada Allah. Jadi Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullah, kalau kamu mau bertakwa kepada Allah, yaj'al lakum furqana, maka akan diberikan furqan. Apa itu furqan? Maka penafsir mengatakan furqan itu adalah cahaya. Untuk apa cahaya itu? Cahaya untuk membedakan mana hak dan yang batil. Ya, mana hak dan mana yang batil. Tapi dengan syarat apa? Dia bertakwa kepada Allah. Ya, berarti kalih bawa syarat. Yang pertama, ibadahnya harus muwadhabah, harus continue. Yang kedua, apa yang kita tahu itu yang kita amalkan. Ya, nyo yang hendak ada pulamnya ada amalkannya itu tahu, Pak. Ini yang sudah kita tahu dulu. Kita tahu ini, oh amalkan begitu. Ya, Pak. Oh kita tahu seperti amalkan begitu. Ya contoh bina saja. Oh salat itu sujud tidak sujud tidak dianggap sujud kecuali kakinya seperti ini di belakang. Ya, Pak. Ini kata Imam Syafi'i dan imam yang lain, Pak. Karena apa? Imam Syafi'i mengatakan kalau seorang itu sujudnya begini, ketika dia bangun fa'id sujud. Ulangi lagi sujudmu. Kenapa? Karena salah satu rukun, itu kan rukun, tidak hana sempurna loh. Jadi makanya sujud itu harus begini. Ya. Makanya sujud itu harus semua anggota tujuh, ya. Anggota tujuh harus kena mendu. Jadi sekarang coba lihat, mungkin ada lebih ya, Pak. 1, 2, 3, 4, 5, lutut 5, 6, 7, 8, 8. 1, 3 nih, Pak. 3, 4, 5, 6, 7. Hidung bukan hanya demong, Pak. Ini demong hidung kan 8 ya, Pak. 1, 2, lepet 5, 6, 7, 8. Kok sudah 8? Kan 8 ya, Pak. Maka dijawab oleh Imam Maliki, dijawab oleh Imam Hambali, hidung ini dia bahagian daripada ini. Ya. Makanya kalau tidak kena hidung, maka ini juga tidak sempurna, maka harus kena hidung, maka sampai menggantung. Ya. Tetapi kata imam yang lain, yang terlalu Imam Syafi'i, Pak, hidung tidak termasuk bahagian ini, maka kita cukup sujud dengan ini saja. Maka ada yang mengatakan lain lagi, tidak, hidung merupakan bagian daripada ini. Maka kalau ini dia kena ini, maka hidung harus kena juga. Jadi biar menggantung hidung. Jadi artinya kita ambil yang tengah-tengah saja. Di tengah-tengah artinya bukan hendak ada temayang kan. Karena naurung tanya di tengah-tengah mentang, pakai baik karu-karu. Jadi gimana lah, baik temayang, Pak. Bila buka habis dia, bilang habis dia kayak tengah-tengah. Artinya untuk menjaga-jaga. Karena ini bagian daripada ini, kan? Dah sujud dan putan haji, bukan tangkang-tangkangnya, Pak, tangkang ke hidung sama nyaman kan, nyaman juga. Kita ini hidung kena ini nyaman juga. Berarti ini 1 semuanya, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Semua 7 anggota 7. Artinya apa? Tidak boleh terangkat anggota 7 itu.
Kata Imam Asy-Syafi'i, kalau seandainya belakang itu tidak ini, maka fayu'id as-sujud, maka ulangilah sujudnya. Oh, jika dia mukubyan, maka dia mengamalkan itu saja, dia amalkan walaupun yang lain salah, walaupun yang lain salah, walaupun cara takbirnya salah. Maka cara takbir itu di dalam mazhab 4 itu ada model begini. Ini Imam Syafi'i, Allahu Akbar. Ada model begini, Allahu Akbar. Yang hana model begini, Allahu Akbar. Yang hana yang bina hana je, Allahu Akbar. Itu yang lumita hana demai, Pak. Lumita saja pun nama mazhab lain, model bina. Rupaji hana, Pak. Rupaji mazhab pula motor nah. Jadi yang apa namanya, yang dua ini kita dapatkan fayarfa yadaihi, dia mengangkat kedua tangannya hasba mangkibaihi, satu riwayat. Ini berarti ini Allahu Akbar. Makanya yang perempuan itu kata Imam Asy-Syafi'i di apa namanya, walaupun direkomendasikan supaya begini saja, Pak. Be raya-raya dah, karena menjadi pusat perhatian orang lain nanti. Begini saja Allahu Akbar ya. Kemudian satu lagi, fayarfa yadaihi dalam fikih ini, Pak. Sehingga dua tangan ini dia mengenai syahmata uzunaihi. Ya, jadi Allahu Akbar. Ya, berarti dua-dua betul ya, Pak. Yang lagi yang betul, yang lagi yang betul. Ya. Berarti banyak salah ya. Kat salah ya betul bino ya. Urang yang bino je salah ya panena bino. Dua-dua ini ada. Riwayat ini dua-dua ada. Yang hana lu merempok long riwayat kalau merempok untuk lu berah dekai berah lu riwayat. Hai na riwayat yang dia kata Allah banyak kalau merempok ni. Atau riwayat Allahu Akbar. Nya kalau ya, lagi urus traktor motor ya. Nya kalau merempok lah. Ya. Jadi artinya apa? Ketika dia tahu, dia mengamalkan, maka dia itu akan diberikan ilmu oleh Allah malam ya'lam. Apa yang tidak dia ketahui? Maksud apa yang tidak diketahui apa? Ilmu yang tidak diperoleh di jenjang pendidikan dia. Maka akan diberikan hikmah kepada dia. Ilmu hikmah itu lebih dahsyat dibandingkan ilmu ini, Pak. Ya, ilmu hikmah. Ilmunya nyo hafai dia dah hafai. Abe hana je le kagak ada hafalan. Ceritanya mbak anami SMA nyo pui baca je ketika dia kuliah, hana ada boleh kedua, Pak. Hana tinggal dia kecuali dah buka buku rumahnya. Beda dengan ilmu ini, Pak. Ya, ilmu hikmah namanya. Ilmu ini sama ilmu ini. Makanya kenapa ketika orang barat itu dia mengkaji itu kan dengan ilmu ini dia kaji, Pak. Al-Quran itu dengan ilmu akal dia kaji, Pak, bukan dengan ilmu ininya. Maka banyak mereka itu tidak yakin dan tidak percaya tidak masuk Islam. Mereka yakin dengan Al-Quran itu, yakin apanya? Ilmu yang ada dalam Al-Quran itu mereka yakini, Pak. Fir'aun tenggelam di laut, ada dalam Al-Quran, mereka yakin itu. Ya. Kemudian anginnya Nabi ketika Nabi Lut alaihissalam dihancurkan oleh Allah, mereka yakin dahsyatnya angin itu. Kemudian kaum Tsamud dihancurkan oleh Allah, mereka yakin kedahsyatan itu. Tetapi mereka itu karena mengkaji dengan ininya, maka tidak pernah diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, belum kasih ini ada buka pertanyaannya. Ini pun belum habis, mengapa nanti kita lanjutkan malah pertemuan selanjutnya. Ini mungkin ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan. Oh ya, Waalaikumsalam. Duduk bacaan tahiyat akhir. Iya, ya. Itu ada persamaan Sayyidina. Iya. Itu yang mana? Sayyidina ya. Sayyidina Muhammad Sayyidina Ibrahim. Iya. Iya. Bisa bersama. Ayo. Ya. Waalaikumsalam. Sebenarnya begini. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Rasulullah memang mengajarkan jangan baca Sayyidina. Ada juga Rasulullah ingin puja, Pak. Tapi kalau kita ingin puji tidak ada masalah ya, Pak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad ya. Ini nama masalah semaji. Tapi Rasulullah menyuruh apa? Artinya Rasulullah jangan puji-puji lun. Baik-baik puji Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad ya. Jadi Sayyidina itu kan ibarat penghulu kamu ya nama. Penghulu kamu, tuan kamu, yang mengarahkan kamu, mursyid kamu, yang Sayyidina. Artinya tidak salah kalau kita tambah itu Sayyidina. Jadi yang bermasalah karena ada yang membaca Allahumma salli ala Muhammad, ada yang membaca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang bermasalah hendak baca tepu ya, Pak. Artinya kan, waktunya hendak baca tepu, Pak. Hendak baca tepu, gei mendak, bahkan hendak baca tepunya bermasalah. Tapi kalau dia baca Allahumma salli ala Muhammad, hendak buku. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, hendak buku sih. Ya. Jadi memang Rasulullah menganjurkan apa? Artinya Rasulullah tidak mau dipuji, ya. Baik bacanya, baik baca Sayyidina. Maka sebagai membaca Sayyidina itu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad ya. Kama sallaita ala Ibrahim. Ada yang baca Sayyidina Ibrahim ya. Demikian. Jadi hana buku ya.
Sudah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semayangnya sempurna. Iya. Biasanya dia mungkin urutan dua sakit itu kaki pun kita sempurna. Iya. Di dalam fikih itu kaki kan 5 ya Pak. Kena satu saja ya Pak. Walaupun ke syarat menang-kenangnya sudahnya Pak. Tapi lo dalam hukum apa hikmah di balik itu dalam hukum? Apakah sujud seseorang itu harus dikatakan sujud seperti itu? Ya, kemungkinan begitu. Dikatakan sujud seperti itu. Maka ketika seorang sujud dengan anggota tubuhnya, maka khudu itu akan muncul dalam tubuh dia. Jika kalian urung yang ya kepada raja, tidak urung ya kepada raja, maka dia sujudnya sampai begitu. Tapi kalau kakinya begini terkesan lagi ya, dalam jiwanya muya pidan Pak. Tapi kalau begini ya itu menunjukkan kepada khusyuk dia dan takut dia al-khauf kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seandainya pun tak semuanya, ada paling enggak umat kelingking mendang Pak. Ya. Oh kalau sakit kaki gimana cara? Nya kan kalain Pak, nya kan udzur ya, kalain ya. Kalau sakit kaki enggak masalah. Artinya apa? Salat itu saja enggak sanggup berdiri maka bisa duduk. Enggak sanggup duduk maka berbaring. Enggak sanggup berbaring juga ki panjarannya hai berbaring maka dalam hati Pak ni. Han sanggup cik, dikuimu. Dikuimu di bersemayang. Bukan mati. Dikuimu dah. Ya. Artinya walaupun keadaan bagaimanapun tetap harus salat. Enggak sanggup salat disalatkan. Ya, bersemayang. Oh nyo lo nangkep wino kana sakitnya. Allahu akbar ya Pak. Hana masalah ni Pak. Ya. Ini kan beda, ini namanya ad-darurah ya. Artinya sudah darurat, ya, seorang itu darurat. Ya, demikian. Tidak masalah. Oh, masalah. Waalaikumsalam. Ya. Ya. Dalam riset, dia buat riset dengan dia profesor otak tadi terbagi 4. Ya. Karena ini koridor 1/11. Ya. Di sebelah kiri apa sebelah bagi. Ya. Kalau di depan ini untuk mencari. Ya. Cari yang belum tahu. Iya. Kalau otak belakangnya untuk menyimpan. Iya. Jadi kembali kita bilang tadi, kalau kita memahami dengan otak, Iya. tidak dengan hati, maka ilmu hikmah itu tidak dapat. Iya. Dia ada kita baca di kitab yang ada. Iya. Apabila seseorang memperbaiki inderanya, Iya. otaknya, matanya, telinganya, hidungnya, inderanya, Iya. maka Allah memperbaiki hatinya. Iya. Jadi kesimpulan dua ilmu ini kita adopsi, Iya. maka hati ini kita tidak mampu membersihkan. Iya. Yang membersihkan hati ini Allah. Iya. Tapi kita diberi kemampuan membersihkan, menindahkan indera. Iya. Jadi apabila hati kita ini sudah indera kita sudah bersih, Allah Iya. membersihkan hati kita, maka alam malakut, lau makut, azani akan terbuka. Iya. Sinar nur. Iya. 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 Nah, jadi Iya. yang saya tanyakan Ustaz, dia ada tadi, dia ada, Iya. dia ada, muraqabah. Iya. Iya. Oh ya. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan begini. Saya sudah fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi saya berikan dua kecenderungan kata Allah, untuk berbuat jahat, untuk berbuat baik. Maka beruntunglah orang-orang man zakkaha. Ha itu kembali kepada hati. Beruntunglah orang-orang yang bisa membersihkan hatinya. Membersihkan hati bagaimana? Dengan tindakan yang dilakukan itu, dia dekat dengan Allah, bertasbih dan lain sebagainya, maka Allah akan membersihkan hatinya. Ya. Jadi ini sebuah kalimat apa? Majas ya. Kalimat majas apa? Seperti seorang saya masak nasi, proses itu. Saya masak beras kemudian akan jadi nasi. Saya membersihkan hati. Hati membersihkan hati apa? Saya melakukan ini, melakukan itu, melakukan apa namanya? Tidak ke gop, tidak dengki ke gopnya, Pak. Karena tidak dengki orang lain, maka Allah membersihkan hati kita. Ya. Jadi artinya apa? Memang di dalam doa Nabi tadi, Allahumma ati nafsi taqwaha, ya Allah berikanlah jiwaku ini ketakwaan. Kenapa ketakwaan? Anta wazakkiha, bersihkanlah hatiku ya Allah. Ya. Anta khairu man zakkaha, engkaulah yang bisa membersihkan hatiku. Bagaimana caranya? Kalau kita tidak berusaha maka tidak bisa.
Cara membersihkan hati salah satu seperti ini, muadzabah. Muadzabah itu Pak kontinu dalam beribadah. Dengan kontinu beribadah maka Allah baca maka kuliah dimasukkan hikmah lagi. Ya, sudah satu. Kemudian yang kedua, kata-kata di dalam Al-Qur'an itu berakal, itu semuanya menuju kepada hati di Al-Qur'an, Pak. Tetapi ketika itu Allah berbicara tentang otak, afala taqilun, itu selalu kepada makna negatif. Ya, negatif. Artinya apa? Kamu punya otak tapi tidak bisa tahu saya. Kamu tidak punya otak tapi kamu punya otak ini tapi kamu tidak bersyukur kepadaku. Kamu punya ini tapi kamu tidak pandai mensyukuri nikmatku, tidak pandai ini tidakku dan tidak mengenalku, kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Qur'an itu kebanyakan itu qulubun la yaqilun, ada hati juga yang tidak berakal. Ya, bagaimana hati yang tidak berakal? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Ini yafqahun, satu kalimat lagi menggunakan yaqilun. Jadi makanya hati ini berakal juga, bukan tidak berakal. Maka yang dimaksudkan akal hati di sini bukan akal ini tidak, tetapi akal ini, ya, kalbu ini. Jadi makanya ini namanya kecerdasan apa? Kecerdasan spiritual, kecerdasan spiritual. Di dalam kajian Imam Al-Ghazali, seorang itu apabila ingin tangannya baik, semuanya baik. Kenapa? Karena Allah mengatakan inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kenapa hati ini jelek? Kenapa jahat? Karena dia menerima informasi dari telinga dan mata. Kalau telinga dan mata tidak ada lagi, maka hati ini bebas dari azab Allah, bebas. Makanya kalau seandainya orang kita punya anak dilahirkan tuli, tidak mendengar apa-apa dan buta tidak, maka dia akan diangkat itu oleh Allah, tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Informasi tidak dia dapat. Kenapa seorang jahat? Karena informasi yang diterima dari telinganya, informasi yang diterima dari matanya, ikalannya, ilapor hati. Wahai hati, tipulan lihat harta lagi, ibah hati ini korupsi leju. Ketika dia ngomong korupsi leju, dia menyuruh kepada tangannya untuk korupsi. Akhirnya tangannya korupsi. Ya. Maka kenapa tiga ini andilnya sangat besar dalam berbuat maksiat? Telinga, mata, dan hati. Ya. Makanya kata Imam Al-Ghazali, kalau seandainya idza sakanal qalbu, kalau hati sudah tenang, sakanat al-jawarihu. Semua anggota tubuh juga tenang. Ya, memang. Makanya menyebutnya sembahyang untuk apa? Sembahyang untuk ketenangan jiwa. Ketika jiwa sudah tenang, hati tenang, semua tenang, Pak. Tangan tenang, mata tenang, tidur pun enak, semua enak, Pak. Tenang, semua enak. Ya, ya. Jadi artinya kalau orang yang susah tidurnya masih membuat maksiat, masih ini, masih itu, artinya apa? Hatinya belum tenang lagi. Bagaimana caranya? Tenangkan hati dulu. Ya, tenangkan hati dulu. Bagaimana cara menenangkan hati? Tidak ada cara lain. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Untuk menenangkan hati itu tidak ada cara lain, berzikir pada Allah. Bagaimana berzikir? Salat itu salah satu zikir juga. Baca wudu dan main sunnah 2 rakaat. Baca wudu dan baca doa. Atau kita ini bersedekah. Karena Rasulullah pernah mengatakan begini, kalau jiwa kamu gundah, kamu sedang bermasalah, bersedekahlah kamu untuk orang lain, maka jiwamu akan tenang kembali. Ini filosofinya apa ini? Jadi makanya lakukan dulu apa yang dikatakan Rasulullah, nanti akan nampak sendiri bagi jiwa kita. Akan dengar rupanya jinyo yang kali Rasul. Rupanya jinyo rupanya. Ketika kita banyak bersedekah, rupanya jiwa kita makin tenang. Ya, ketika kita bersedekah, artinya apa? Doa kita selama ini kok dikabulkan oleh Allah. Rupanya bukan doa kita yang dikabulkan, doa orang-orang yang kita sedekahkan tadi, Pak. Ibu doa apa Allah? Ya Allah, permudah urusan dengkunya, ya Allah. Permudah ya Allah. Kita bersedekah sampai berapa orang bersedekah? Orang yang berdoa permudah. Akhirnya mudahlah urusannya, Pak. Padahal kita tidak pernah berdoa kepada Allah, atau kita ada berdoa tapi doa kita tidak diistijabah oleh Allah. Jadi makanya kalau disebutkan dalam Al-Quran itu afala taqilun, kemudian disebutkan aklun di dalam Al-Quran itu selalu kepada makna negatif. Arti makna negatif apa? Artinya seseorang itu kalau ingin mengenal Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dengan otaknya, harus dengan hatinya. Makanya ada seorang mahasiswa S3 ya, berapa tahun yang lalu lah, tahun 2014 atau 2014. Beliau membuat sebuah disertasi, itu judulnya apa? Judul beliau. Sehingga beliau itu mematahkan semua teori-teori orang tua. Beliau takutnya begini, tidak ada bahkan di dalam Al-Quran. Jadi beliau judulnya kecerdasan spiritual melebihi kecerdasan intelektual. Jadi akhirnya beliau nelpon saya, dia telepon, ada nggak bahan di dalam Al-Quran? Kecerdasan ini melebihi ini. Oh ada, saya bilang. Karena dia sudah ketemu dengan dokter-dokter itu, dia ketemu dengan dokter dan apa? Kata dokter itu apa? Sama saya tidak ada bahan, ya kata dokter itu. Saya yang tahu cuma kecerdasan otak saja.
Apa kata yang peneliti tadi? Saya ingin membantah kalau kecerdasan itu di otak, tapi kecerdasan itu di hati. Banyak orang cerdas otaknya tapi tidak salah. Ya. Hani temayang, berarti dia tidak cerdas juga. Ya. Akhirnya dia telepon saya, ada nggak bahannya? Saya bilang ketemu saya dulu. Belum pernah itu punya bahan, cukup jahit bahan dalam Al-Quran. Semua dalam Al-Quran itu menunjukkan kepada kecerdasan hati. Kecerdasan hati, bukan kecerdasan otak. Walaupun pegah li doktor, pegahnya hanya pak dengar doktornya. Jadi dia saya dikatakan begini, ini begini, dia nyunyur cerdas atau tidak. Artinya kecerdasan ini lebih dahsyat ini. Maka Rasulullah mengatakan apa? At-taqwa hahuna. Ketakwaan itu di sini, kehebatan jiwa itu di sini. Makanya ketika kita dapat berita, telepon dari kula, "Pak, anu drone ranking sahabat." Alhamdulillah, hati nama kita melapor ke hati. Alhamdulillah. Atau telepon, "Hai, anu drone kecelakaan." Oh ya Allah, hatinya kita lapor ke hati. Tidak pernah kita lapor ke kepala. Astagfirullahaladzim. Nanti lapor boleh. Kemudian di telepon, "Nyu drone gimana?" "Ya Allah, bukan minat ya Allah." Ya Allah, tidak pernah. Kita selalu lapor ke ini. Karena begitu hebatnya hati ini, Pak. Cuma kita yang tidak tahu hati ini, kehebatan hati ini. Maka untuk mengungkapkan kehebatan hati ini, maka dikemas di dalam sebuah apa namanya? Maka banyak seperti Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Artinya apa? Kitab-kitab tasawuf itu. Ibnu Qayyim Al-Jauzi, kemudian Imam Al-Ghazali. Beliau kan banyak kitab beliau, Ar-Rasail. Ini lagi ini, Imam apa namanya? Ihya Ulumuddin, Mukasyafatul Qulub. Ya. Kemudian ada satu lagi Minhajul Abidin ya. Banyak sekali karangan-karangan beliau itu. Rasail Al-Ghazali. Jadi walaupun sebagian orang menentang pendapat beliau, arti menentang apa? Nyokui cok li Ghazali, naik cok. Betul memang. Ada beberapa hal Imam Ghazali nanti mengambil dari hadis dhaif, mengambil dari hadis-hadis maudhu, ada memang. Nanti dibuat ada yang tidak punya landasannya. Sekarang itu sudah punya. Ini ada tahqiq. Tahqiq itu apa artinya? Ini ditahqiq oleh Said Imran. Ditahqiq artinya pentahqiq itu dibaca ulang oleh orang lain. Kemudian diberikan komentar. Ini hadis ini begini. Dibuat ini apa footnote-nya. Hadis ini sahih, hadis ini tidak sahih. Nah, kita baru tahu. Ya. Artinya apa? Yang tidak sahih kita ambil. Pendapat beliau yang bagus kita ambil. Ya. Mana contoh lain lagi? Ada tafsir yang paling dahsyat, tafsir Zamakhsyari, Imam Zamakhsyari. Tetapi Imam Zamakhsyari kalau secara akidah yang Mu'tazilah kayaknya, Pak. Mu'tazilah. Makanya pernah ada orang datang ke saya, apa katanya? Pekan nematnya Mu'tazilah orang katanya. Kan ahlu sunnah wal jamaah. Lu pegah bina. Beliau memang Mu'tazilah secara akidah. Akidah beliau Mu'tazilah. Tapi secara bahasa saya akui kehebatan beliau dalam menafsirkan Al-Quran. Hebat sekali beliau. Dibandingkan ulama-ulama tafsir lain. Kenapa? Ulama tafsir lain, beliau tidak mengedepankan bahasa dan lain sebagainya kecuali Ibnu Ashur. Yang dua memang. Ibnu Ashur dan Imam Zamakhsyari. Yang menyotajak ke Uin, itu kitab beliau itu lagi kitab kuno kan Ubin Odebai. Menyotap pro, tak pro ipu apa memang, ipu apa memang. Maknanya apa? Tidak ada orang yang menyentuh tafsir itu. Hingga lembuka atasnya, lempro lewat, ipu abe. Padahal ruangan-ruangan berasi. Lembuka ada koma, lembaran-lembaran kamu, ya kamu. Jadi kalau koma berarti hana tu baca. Artinya apa? Khazanah ilmu dia luar biasa, tetapi tidak orang mau dekat sama dia gara-gara apa? Dia itu apa namanya? Akidahnya berbeda. Kan berbeda akidahnya. Akidahnya istilahnya akidah apa tadi? Ya Mu'tazilah, ya. Akidah Mu'tazilah. Mu'tazilahnya bino, urung hana mau surga, hana mau neraka, di antara surga nerakanya pikiran Mu'tazilah, Wasil bin Wata'nya. Ya. Wasil apa namanya? Wasil bin Ata', bin Wasil ya, Wasil bin Ata' ya, pemikiran beliau. Tetapi kita melihat sudut pandang lain lagi. Lagi tidur orang kan? Maji bro dhakai ni. Rupanya ada sisi yang perlu kita ambil dari dia. Cara dia berdagang, ya nama. Akai home lah beda cok. Yang cok pun cara berdagang dia. Cara mencari ini dia, cara ini dia, itu yang kita ambil. Ya nama. Nanti roda ganyan ahli ibadah tapi ria. Baiknya nak kalian sudut lain ganyan. Bak berzikir ganyan. Ya nama. Bak pegatnya, pegat je. Bak hal lain mang ganyan pedeh bak go. Tapi tak bak hal lain. Ya nama. Saya rasa demikian. Mungkin kurang puas. Ya, jadi artinya apa? Itu yang bisa saya sampaikan. Jadi saya cukup sekian saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi luntuan dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa